ditemani dengan saya sendiri, yaitu Salma Radinda dan Giva Muhammad. nah, di UTM Talk ini kita itu tempat berbagi cerita, wawasan, dan juga inspirasi. Nah, di UTM kali ini kita akan membahas topik yang sangat sering diperdebatkan oleh halayak ramai, yaitu kerja keras versus kerja cerdas. Gimana sih cara mengelola uang untuk di masa depan? Dan gak cuma itu aja, kita akan membahas tentang investasi, side hustle, dan juga gaya hidup finansial. Nah, bener banget nih teman-teman. Di podcast kali ini kita nggak hanya berdua saja. Kita ditemani sama Kak Ina. Halo Kak Ina. Halo. Selamat Kak Ina. Kasih episode ke-3. Sebenarnya kita masih prematur ya. Baru lahir. Oke. Salam kenal ya teman-teman. Aku Ina Kartikawati. Aku alumni dari UTM juga. Oke. Apa kabarnya nih Kak Ina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk kesibukannya kira-kira akhir-akhir ini apa ini Kak? Aku tuh sebenarnya ibu rumah tangga gitu ya. Pure gitu, ngurusin rumah sebenarnya gitu kan, ngurusin anak dan ngurusin suami gitu. Tapi di samping itu aku juga ternyata kerja gitu kan. Tadinya aku orientasinya pengennya kerja yang part time gitu kan. Cuman saat ini lebih kayak ke alhamdulillah ada rezekinya baik gitu kan. Terus kemudian memang menuntut untuk kerja dari kantor ya, aku dengan suami ya manage gitu kan, dimana baiknya kita handle sama-sama gitu kan. So akhirnya aku kerja gitu di salah satu bank digital gitu yang ada di Jakarta lah ya gitu. Jadi aku nih perantauan dari Lampung ke Jakarta gitu. Oh iya, Lampung nggak? Aku aslinya Lampung, itu suami aku juga aslinya Lampung. Jadi kami ke Jakarta itu merantau dan memang kerja di Jakarta gitu. Merantaunya karena kerja. Merantaunya karena kerja. Ya, betul. Terus alhamdulillah dapat rezekinya ya di Jakarta ini gitu. Sampai alhamdulillah punya anak gitu satu. Ya udah kita atur aja, kalau misalkan saya kerja berarti suami di rumah, kalau misalkan suami saya kerja saya yang di rumah jaga anak gitu. Gantian aja kami berdua gitu jadi sih. switch gitu ya. Betul, jadi ada kalanya aku di rumah gitu, cuman ya dengan alasan-alasan yang memang memang urgent untuk stay di rumah gitu. Tapi kalau misalkan memang harus ya diupayakan kerja, memang harus ke kantor gitu sih. Berarti tuh untuk sekarang ini lebih banyaknya di rumah atau di kantor? 5 hari full di kantor gitu. Oh, seperti biasa gitu. Ya, weekday full 9 to 5 gitu ya. hour. Itu. Jadi ibu rumah tangga plus udah korporat. kalau kata sekarang kan begitu ya, udah korporat gitu. Itu aja sih. Kita ngobrol aja kali ya. Iya, oke. Sambil dimakan deh. Oke. Tadi kan temanya kerja keras versus kerja cerdas. Iya. Menurut pandangan kakak tuh gimana tuh? Oke. Aku sih sebenarnya nggak expert amat di bidang ini gitu ya. Cuman memang sedikit aku ada basic kerja di financial gitu kan. Jadi dikit-dikit kita sharing lah ya gitu. Aku nggak mau menggurui atau apa ya, kita discuss aja lah gitu ya. Tuh, kalau misalkan diajukan pertanyaan kerja keras atau kerja cerdas, atau ya pertanyaannya gitu. Pertama kita harus bedah dulu gitu ya. Kerja keras itu apa, kerja cerdas itu apa gitu. Nah, in general gitu, kalau kita misalkan ngomongin tentang kerja keras gitu kan, itu secara umum gitu, secara orang awam kita tuh memandangnya kerja keras itu ya orientasinya ke based on otot, based on tenaga gitu kan, memang benar-benar kayak mengandalkan kekuatan dari tubuh kita gitu kan. Terus kalau misalkan ngomongin tentang kerja cerdas, nah itu kan secara umum gitu, activity yang kita lakukan itu based on kompetensi gitu, kemampuan kita gitu kan, berdasarkan IQ kita gitu kan. Cuman kalau menurut aku jika diajukan pertanyaan atau gitu kan antara kerja keras atau kerja cerdas, itu aku nggak bisa pilih gitu. Baiknya kita gunakan conjunction dan, jadi lebih kayak ke kerja keras yes, kemudian kerja cerdas juga yes gitu. Jadi mengkombinasikan dua-duanya. Kalau misalkan kita pilih kayaknya
nggak bisa dipilih gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya kita pilih, so kayak gitu lebih baik menurut aku sih. Berarti bisa dibilang kerja jasa kerja keras ini saling berhubungan gitu kan? Ya, kalau saling berhubungan, menurut preferensi pribadi aku sendiri itu sudah pasti berhubungan gitu, sudah pasti berkaitan. Sudah pasti setiap kinerja yang kita lakukan itu diupayakan dengan keras, Iya. kita usahakan dengan kerja cerdas juga. Kalau misalnya kita lakukan salah satunya gitu kok, hasilnya bakal gimana? Kira-kira? Oke, kalau misalkan kita lakukan salah satunya, terus hasil apa yang akan kita dapatkan? Gitu Iya. ya. Kayaknya nggak bisa ya. Jadi memang dua-duanya harus kita jalankan gitu. Kita pakai contoh aja ya, Iya. mungkin agak lebih mudah dipahami gitu ya. Analogi gitu ya. Jadi nggak based on definisi aja gitu, langsung ke analogi contohnya gitu. Betul. Jadi lebih kayak misalkan nih, kita memandang orang, misalkan ya seorang tokoh, bukan tokoh ya, tukang bangunan gitu. Oh, Atau kalau ini kuproy, tahu kuproy nggak? sorry. Ya pokoknya kuproy lah ya gitu kan. Secara umum kita melihatnya kan mereka bekerja hanya berdasarkan otot gitu ya, kekuatan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu secara umum kita melihatnya bahwa dia ini kerja keras gitu. Apakah sudah pasti dia 100% melakukan kerja keras aja tanpa melibatkan kecerdasannya gitu? Itu pertanyaan pertama gitu. Atau sebenarnya dia juga kerja keras plus dia juga kerja cerdas gitu. Itu gimana kira-kira menurut teman-teman? Memandang case tersebut gitu, memandang si Bapak Kupro ini tadi. Ya kalau menurut saya sih dia pasti juga menggunakan kecerdasannya kan buat membangun suatu bangunan kan. Nggak mungkin hanya sekedar menggunakan otot aja gitu. Iya, kalau misalnya kira-kira gimana? Kalau misalkan dia maksudnya berbeda antara dia udah punya pengalaman atau belum kan, hasilnya akan beda gitu. Iya benar. Jadi kalau menurut aku tuh lebih kayak ke meskipun secara umum dia kerja keras gitu, mengandalkan otot gitu kan, mengandalkan fisik gitu, sebenarnya dia juga sudah mengimplementasikan kecerdasannya juga gitu. Bayangkan si Bapak Kupro ini tadi, dia nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi, atau nggak punya kecerdasan cara berpikir yang baik gitu. Nggak mungkin juga dia akan ekspor di bidang tersebut gitu. Even cuma gali-gali gitu. Kalau misalkan kita ngegalinya nggak benar, runtuh kan, gitu kan. Makanya mungkin mereka pun sebenarnya punya teknik, punya strategi supaya kinerja yang mereka hasilkan tuh baik gitu loh. Jadi kenapa sih kita nggak coba untuk mendefinisikannya kerja keras dan kerja cerdas gitu. Jadi jangan atau lah ya, kalau misalkan ini ya aku yakin semua orang tuh sudah berusaha kerja keras plus kerja cerdas gitu. Tapi Kak, kalau misalkan secara finansial, orang yang kerja keras tuh, maksudnya cuma bisa mengandalkan kerja kerasnya aja, bukan kerja cerdasnya, itu bisa sukses gak? Bisa sukses atau enggak? Bisa. Semua itu kan diupayakan ya. Kita udah berusaha, kita berdoa, nggak mungkin nggak ada jalan. Gitu ya. Cuman kan threshold atau patokan orang sukses nggak sukses itu kan beda-beda gitu kan. Kita bisa bilang misalkan, oh Bapak ini kalau Kupro nggak sukses gitu kan. Tapi ternyata kalau dia misalkan ya dia perantauan terus dia balik ke kampungnya gitu. Oh dia di kota berhasil membangun A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Itu menurut orang kampung sukses dong. Padahal secara kasat mata kita orang-orang kota memandangnya Kupro doang gitu loh. Jadi mungkin lebih kayak ke threshold atau tier-tiernya tuh beda-beda gitu untuk menilai kesuksesan seseorang. Jadi menurut dia perspektif masing-masing gitu. Ya benar, lebih ke perspektif masing-masing. Kalau manage keuangan Kak, kayak misalkan banyak orang nih dia masih bingung cara bagi gaji dia tuh kayak gimana sih? Gitu. Kakak punya tips gak gitu? Jadi pertanyaannya lebih ke gimana cara kita manage gitu. Iya, manage. Oke. Gimana ya? Aku mau coba jelaskannya. Jadi kan aku based on ibu rumah tangga plus pekerja juga gitu kan ya. Jadi aku satu sisi memang ada dapat dari suami, terus aku juga ada pendapatan sendiri gitu kan ya. Jadi kalau misalkan terkait manajemen keuangan gitu. Jadi lebih kayak ke katakanlah misalkan ya
kita punya gaji 100% gitu kan. Misalkan UMR lah ya, misalkan kita dapat 5 juta gitu. 5 juta. Nah, aku pernah baca artikel nih gitu, itu artikel keluar dari OJK, artinya OJK yang mengeluarkan gitu kan. Jadi di OJK di artikel yang disampaikan sama OJK itu ada porsi gitu, kayak mana cara kita mengatur dana kita atau mengatur keuangan kita gitu. Nah, kalau nggak salah yang aku ingat itu sekitar 40%. 40% dari dana kita gitu kan, pendapatan kita itu dialokasikan untuk kebutuhan primer gitu atau kebutuhan pokok gitu kan. Kemudian 30% dari 100% uang yang kita punya itu atau gaji yang kita terima itu tadi dialokasikan ke cicilan gitu. Kalau misalkan ada cicilan. Gitu kan. Terus kemudian porsi yang selanjutnya itu 20%. 20% itu dialokasikan untuk dana darurat gitu. Atau misalkan kita bisa pakai 20% itu untuk beli asuransi gitu. Asuransi di sini bisa swasta, bisa dari pemerintah gitu. Karena yang namanya kita tuh nggak pernah tahu kapan kita sakit atau kita akan terima musibah gitu kan, kita nggak pernah tahu itu. Jadi ada baiknya kita menyiapkan dana darurat tersebut gitu kan. Terus kemudian masih ada 10% dari pendapatan bulanan kita, nah itu kita alokasikan untuk sosial atau donasi gitu. Biar bagaimanapun dari pendapatan yang kita terima itu pasti ada hak orang lain gitu, hak orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi kalau kayak kita kan 2,5% dari pendapatan kita itu punya zakat. Untuk dialokasikan untuk zakat. Jadi menurut aku kalau misalkan kayak ngomongin pajak ya berarti itu kewajiban kita ke negara gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin zakat itu kewajiban kita ke agama kita gitu. Jadi 10% untuk alokasi sosial ini menurut aku penting gitu. Even porsinya cuma 10% tapi ini actual baiknya ditunaikan gitu, diimplementasikan gitu. Dan juga itu bakal berdampak ya kan? Berdampak baik. Ada kepuasan sih gitu. Oh, jadi ada kepuasan kayaknya tuh alhamdulillah bisa ngebantu orang sekitar gitu. Alhamdulillah bisa ya sedikit ya meskipun nggak membantu secara penuh tapi kita tuh kayak ada lega gitu loh di perasaan gitu. Oh, bisa membantu orang. Ta'awun lah ya kalau kata ini belajar ekonomi Islamnya. Berarti tadi kan kata kakak itu kita harus menyiapkan dana darurat ya kak? Betul. Dana darurat ini sama nggak sih kak sama tabungan tuh sama atau enggak? Dana darurat Dan tabungan gitu bisa sih, bisa cuman kalau tabungan tuh ya bisa aja dialokasikan untuk ke yang dana darurat itu tadi. Bagusnya kita punya tabungan ya which is di dalamnya bisa jadi dipakai untuk dana darurat atau misalkan kita punya impian terus kita nabung itu juga nggak apa-apa juga. Jadi tergantung momen apa atau kondisi apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalkan ternyata tabungan itu digunakan untuk impian, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata digunakan untuk hal-hal yang urgent, ya kita siap gitu kan. Kita punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalkan gajinya itu pas-pasan, gajinya pas-pasan gimana tuh? Hari ini gajian, besok nggak makan, bisa ada gitu. iya. Kalau kayak gitu, kan. pertanyaannya berarti kan balik lagi ya. Berarti kita yang harus bijak gitu kan. Kita tahu kemampuan kita seberapa, ya kayak mana caranya kita ngehandle-nya tuh benar-benar sesuai dengan kemampuan kita aja gitu. Jangan kita punya penghasilan yang dinamis, yang nggak tentu gitu, tapi kita berani ambil misalkan ambil dengan pendapatan yang nggak stabil gitu kan. Kan itu kan ya kalau bisa jangan lah ya. Apalagi kalau udah terjerat pinjol dan judi online gitu, aduh. Lebih pusing. Iya. Kalau misalkan investasi nih kak, aku pribadi maksudnya kayak belum berani untuk memulai untuk investasi kan, karena nggak tahu nih langkah pertama apa sih yang mau aku ini buat investasi. Terus misalkan apa yang cocok buat investasi pertama tuh apa gitu kak? Maksudnya aku pribadi belum tahu, mungkin kakak bisa merekomendasikan atau apa sih langkah-langkahnya gitu. Sebagai mahasiswa kan juga
wah ada dana yang nggak kepake nih 1.000 2.000 seenggaknya masukin investasi. Kalau 1.000 2.000 mah mending sedekah subuh ya. Astagfirullah. Enggak. Jadi kita mau geser ngomongin ke investasi. Ya, Oke, betul. jadi kalau mau ngomongin investasi, kita perlu tahu juga tentang manajemen resiko. Ya nggak? Mungkin teman-teman juga udah belajar ya tentang Iya. manajemen resiko. Lagi belajar deh Belum? sekarang. Manajemen. Semester ya, sekarang kalau saya lagi belajar Kak. Jadi yang namanya resiko itu nggak bisa dihilangkan, sudah Iya. pasti ada, even itu kecil gitu kan. Jadi mungkin cara kita adalah nggak bisa menghilangkan itu semua, tapi meminimalisirkan gitu. Jadi yang tadinya misalkan impact-nya rugi 100% gitu. Iya. Nah kita bisa pakai cara gitu, strategi gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya nggak kerugian sampai dengan 100% gitu. Nah kalau masalah investasi, kebetulan aku juga kan belum lama gitu ya, Iya. materi kuliah gitu kan, ada tuh manajemen resiko gitu. Jadi yang aku ingat banget gitu dari Pak Ramdhani, kenal ya Iya, teman-teman kenal. Pak Ramdhani sama beliau gitu kan. Nah yang aku ingat betul tuh lebih kayak ke kita investasi baiknya diversification. Jadi diversifikasi ini adalah metode kita atau strategi kita menyebar investasi. Artinya investasi nggak hanya dalam bentuk satu investasi aja gitu. Kita sebar lah ya beberapa investasi yang sekiranya menguntungkan kita gitu. Karena ada statement kayak gini, kalau misalkan kita punya telur Ya. dalam satu keranjang gitu kan, kalau misalkan keranjang tersebut jatuh gitu kan, kita taruh semua tuh telur kita ke dalam satu keranjang tersebut, ternyata keranjang tersebut jatuh, pecah semua dong, habis dong telur kita. Nah kalau misalkan kita punya telur misalkan 2 kilo 3 kilo, misalkan ada yang kita taruh keranjang, kemudian ada yang kita taruh di kulkas, Iya. atau ada yang kita taruh di kantong tapi di bawah aja gitu misalkan. Nah ternyata yang di keranjang ini tadi jatuh gitu, hancur gitu kan, rugi dong kita. Nah tapi kita masih punya telur yang ada di kulkas dan ada yang di kantong tadi gitu kan. Nah ini pentingnya gitu kan, kita perlu tahu investasi itu baiknya memang di diversification gitu, kita sebar gitu. Nah investasi juga ini banyak macamnya gitu, bisa dalam bentuk, kalau misalkan teman-teman yakin nih bisa main gitu, main saham, main obligasi, nggak apa-apa, gas aja gitu. Mau belajar jadi trader gitu, cuman misalkan oh hari ini naik nih gitu kan grafiknya, yaudah kita jual gitu, nggak apa-apa juga gitu. Kalau misalkan turun ya keep dulu gitu. Kalau misalkan memang teman-teman berani ambil resiko, itu kan resikonya besar ya kalau Iya. kayak gitu, karena itu kan kalau bahasa ininya tuh lebih ke kayak horor gitu ya kan. Bahasa film ya? Ya kan, pokoknya lebih kayak ke ya nggak pasti lah ya. Horor lagi. Horornya thriller lagi kayak. Ya horor, GHORR gitu kan, horor gitu, ada lah itu istilah itu. Kemudian baiknya ya kita tuh investasi aset real. Misalkan Aset real. teman-teman alokasikan untuk buat beli tanah. Iya. Tanah kan tiap hari naik kan, gitu. Iya. Terus kemudian kalau misalkan ini belilah emas atau belilah logam mulia gitu. Jadi itu harganya akan naik terus gitu. Nah ini juga minim resikonya gitu loh. Misalkan kalau tanah ya yang penting surat-suratnya jelas, legal dan sebagainya gitu kan, itu insya Allah aman. Terus kemudian kalau kayak logam mulia, misalkan di saat ini gitu, logam mulia Antam itu ada di harga 1.500.000 per gram. Kita nggak tahu tuh 10 tahun lagi berapa harganya gitu. Dan kalau misalkan ternyata kita perlu dana darurat, kita bisa cairkan si logam mulia tersebut tadi gitu, kita jual gitu, akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan cash gitu lah, mendapatkan dana secara tunai gitu. Kalau dari kakak sendiri apa tuh kak untuk investasinya kak kira-kira? Kalau aku sih Yang udah kakak jalanin nih misalnya. kalau aku mulai dari aku nabung dulu. Nabung dulu. Jadi aku tuh kalau misalkan pengen sesuatu, aku prefer nabung dulu baru aku beli. Daripada aku harus kredit. Iya, pay later gitu kayak. Pay later lah mungkin bisa Jadi jadi. jauh tuh kok sepi pay later kak. Bener-bener. Awalnya beli terus kelupaan ya Pak ya? Jangan lah ya, BI checking soalnya impact-nya. Iya, Sayang kan. Kalau misalkan pay later, nggak mungkin mereka nggak ambil lebih gitu kan. Iya pasti. Nggak mungkin nggak ambil kelebihan. Even cuman biaya admin gitu, kalau kita belanja di e-commerce kan kelihatan tuh Iya. 1.000 2.000 gitu. Apalagi yang jelas-jelas kita pakai Pay later. jasa mereka gitu kan untuk ngebayarin yang kita beli dulu gitu, baru kita cicil ke mereka gitu. Itu pasti ada kelebihan gitu. Nah kalau bisa nggak sih kita tahan dulu untuk nggak beli gitu, kita nabung gitu kan, untuk menghindari kelebihan tersebut gitu, untuk menghindari apa ya,
Hidup lebih tenang loh kalau nggak ada cicilan, percaya deh. Kayak nggak dikejar-kejar gitu kayak Uber. Coba bayangin kalau misalkan kita punya cicilan dalam misalkan nih ya tiap bulan 2 juta, baru bayar bulan depan, aduh cepet banget sih kita harus bayar lagi gitu kan, nggak tenang gitu. Baiknya kalau misalkan memang pengen sesuatu, kalau dari aku pribadi gitu, mending nabung dulu sampai uangnya cukup, sampai memang kita benar-benar bisa, ya udah baru diimplementasikan gitu. Better gitu sih menurut aku. Cuman ya balik lagi preferensi masing-masing dari teman-teman gimana. Ini kalau dari kakak sendiri buat step awalnya itu nabung dulu gitu kan. Nah kalau misalkan punya nih ya gitu, punya duit 1,5 juta, coba aja beli LM atau udah beli ya. Itu investasi yang paling aman Ya. dan mudah gitu. Jadi kita mulai dari duit nggak seberapa. Bedanya seberapa nggak tuh? Jadi duit yang nggak seberapa besar, kita udah mulai bisa nabung atau mulai investasi. Gitu. Aja sih. Saya menarik nih kak, tadi kan kakak bilang kan step awal itu kan menabung kak. Nah itu kakak dulu tuh pas waktu itu kakak tekniknya gimana kak buat menabung gitu? Nabung mungkin bisa pakai yang apa ya, porsi dari OJT tadi ya, 20% dari dana yang kita punya itu coba kita alokasikan untuk tabungan gitu. Jadi misalkan 20% dari gaji kita misalnya 5 juta, udah berapa tuh? 1 juta 20% ya, ada ya 1 juta. Nah 1 juta bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta lagi, artinya kita dalam 2 bulan kita sudah bisa dapatkan 2 juta. Nah kalau misal kita alokasikan dalam bentuk LM itu sudah bisa dapat 1,5 gram 1,5. gitu. Lumayan kan? Atau misalkan nggak suka LM gitu, pengennya agak kayak sedikit flexing lah, udah beli emas kalung, Oh mas, cincin. perhiasan gitu. Nah, itu kan kalau misalkan ada turun harga tapi tipis gitu. Nggak akan kayak kita misalkan beli handphone harga 10 juta dalam 1 bulan 2 bulan harga sudah pasti turun kan, pasti gitu bedanya. Jadi investasinya tuh yang menyenangkan dan yang aman aja gitu. Betul sih. Tapi kakak dulu kalau menabung itu dipisah nggak kak buat rekeningnya gitu? Jadi kalau masalah pemisahan dana, jadi tuh sekarang tuh banyak bank-bank digital, jadi satu tabungan, Iya. tapi bisa untuk tabungan. Jadi kayak ada apa ya, model celengannya, terus Iya. bisa untuk depositonya gitu. Dalam satu ini juga bisa kok. Maksudnya dalam satu rekening pun bisa kita postkan untuk yang lain-lain gitu. Oh sekarang bisa kayak gitu? Bisa nanti deh. Terakhir aku. Kan? Oh bisa. Saya tahu tuh teman-teman saya tuh pada jadi bisa soalnya punya BCA. Dia punya BCA juga tapi yang khusus tabungan. Ya nggak Jadi apa-apa juga. nggak boleh misalnya kita nyambung tapi itu nggak bisa ditarik selama setahun misal. Oh iya, itu Atau deposito 12 ya. bulan. Iya itu juga. Cuman kalau sekarang ini kan bank-bank digital tuh banyak lah ya menawarkan apa ya, margin lah ya, marginnya cukup menguntungkan. Oh, iya, Jadi iya. kalau kita keep uang kita di bank tersebut berapa bulan gitu, nanti akan ada bunga sekian gitu. Nah bunga ini memang nggak menguntungkan buat kita, tapi seenggaknya bunga ini bisa mengcover biaya administrasi yang harus kita keluarkan tiap bulan gitu. Kalau aku sih lebih kayak, ini orang hitung-hitungan banget, ya gimana nggak mau hitung-hitungan kan lumayan. Ya, Iya sih. misalkan transfer kena fee 2.500. Iya. Ya aku mending pakai e-wallet dong, yang nggak Iya, kena benar. gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi kayak mana caranya kita Minimalisir ya, Kak? pinter-pinter nyari celah lah ya, bukan nyari celah untuk hal yang nggak baik, tapi lebih kayak yang untuk menguntungkan diri kita gitu. Iya, soalnya juga lagi hype sih kayak Bang Ya, juga menawarkan. emang boleh sebut merek? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Di bawah digital tuh yang sekarang lebih, saya bilang dia menarik konsumen itu dengan cara bunga gitu ya. Bunga, betul. Sekarang bank digital trennya emang begitu. Hmm. Gitu. Siap. Gimana tertarik mau investasi? Yang tadi disebutin. Jadi Menarik, kan menarik. dari mana investasi yang untung-untungan atau Apa yang yang- real aja, yang minim resikonya gitu. Sekarang man ada lagi yang lebih keren itu pakai apa kak namanya, pakai aplikasi bibit ya kak juga deh. Oh iya ada. Ya. Cuman aku apa ya, prefer ke alokasi yang real gitu. Oh, Jadi kayak real. misalnya beli tanah atau beli apa namanya, LM. di situ. Itu kan beli LM-nya itu, karena kan sekarang juga ada juga digital kan ya, kalau nggak salah tuh, di salah satu
Pegadaian nggak usah ya? Ya. Dia itu ada LM-nya digital. Nah, kakak tuh belinya real barang LM-nya atau digital kak? Kalau aku real barangnya. Real barang LM-nya. Kalau kata orang Jawa tuh nggak marem gitu, kalau nggak lihat bentuknya gitu kan. Ya, kalau aku beli ya aku ada barangnya. Gitu. Jadi better beli ke toko emas yang memang jual logam mulia, atau misalkan punya referensi temen yang memang jual LM gitu, atau datang langsung ke ininya, ke butiknya. Gitu. Aku saya cek tuh harga digital dan aslinya lumayan. Terus sih. Iya selisihnya lumayan juga sih kak. Kalau saya cek ya. Cuma kalau beli digital ya digital kan. Iya sih. Gaib kan. Iya sih. Ini Betul harus sih. kelihatan. Karena emang ada kepuasan tersendiri ya kak pas lihat ada barangnya gitu. Semangat sendiri gitu. Nyata gitu kan kayaknya. Iya kan, nyata. Kalau misalkan cara biar optimalin si investasi itu buat kita gitu gimana tuh? Cara memaksimalkan investasi. Iya. Yang benar-benar bekerja gitu buat kita. Investasi yang benar-benar kerja buat kita. Mungkin investasinya lebih kayak ke kita punya kontrakan 10, lebih menjanjikan kan. Betul. Misalkan dalam 1 bulan setiap pintu bisa dapat 500.000, tinggal kali aja. Kita nggak perlu kerja kantoran, kita nggak perlu bangun pagi pulang sore gitu kan, kita nggak perlu capek gitu lah ya, tapi uang datang ke kita. Nah mungkin bisa jadi kayak gitu, memaksimalkan caranya gitu. Jika kak pernah nggak kak selain kak emas dan menabung tadi kak investasinya? Belum coba. Jadi memang kayaknya tuh ada kekhawatiran gitu ya. Mungkin karena memang belum expert juga di misalkan mau main saham gitu kan, atau main obligasi gitu. Jadi Itu reksadana ya. benar. Jadi mending yang aman aja, beli tanah selesai, beli logam mulia selesai gitu. Dan itu nggak ribet gitu, dan nggak harus mantau on monitor terus kan gitu. Berarti emang kakak emang sebenarnya harus apa ya bilangnya itu freedom finansial ya kak, tenangan diri gitu. Finansial freedom. Finansial. Berbalik. Iya. Ya kayak gitu ya, gimana ya, aku tuh tipe orang yang nggak mau, maksudnya tuh ngalir aja juga enggak gitu, maksudnya tetap berusaha keras, cuman nggak mau dikejar-kejar gitu loh. Tuh kalau misalkan punya cicilan dan lain sebagainya tuh takut gitu, ada kekhawatiran kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Iya sih. Even cicilan kita diasuransikan, asuransi jiwa, tetap nggak tenang gitu, udahlah gitu, yang aman aja gitu. Khawatir gitu, bener deh. Tapi balik lagi ya, prinsip orang beda-beda. Iya sih. Kakak nggak tertarik ke kriptoan nih kak? Aduh, gitu lagi. belum untuk saat ini belum ada ketertarikan ke situ. Karena kan katanya kan kalau Bitcoin itu lebih berharga lah daripada emas. Cuman kan bukannya udah ada fatwa MUI Iya, Bitcoin bilangnya haram? mengharamkan ya Ya kak. sudahlah, ikut aja saya. Haram. Karena memang nggak tahu juga kan cara mainnya gimana. Iya itu salah satu itu. Ini nggak usah lah gitu. Nah kalau tadi kan investasi yang real aja. Kalau misalkan kita geser kali ya ke apa namanya bahasa Indonesia, kerjaan sampingan. Nah, yang menjanjikan tuh apa sih kak? Kan misalkan dia tuh nggak cukup nih gaji utamanya aja, kayak aduh mau cari penghasilan yang lain nih. Yang tadi misalkan udah nerapin yang kakak bilang tadi yang dari OJK segitu terus masih tetap nggak bisa. Terus dia mau punya tambahan penghasilan, yang menjanjikan tuh sih. Oke. Jadi kalau bicara kebutuhan, keinginan tuh nggak pernah ada cukupnya, ya kan? Pertama itu dulu, kita berangkat dari situ nggak pernah ada cukupnya. Biar bagaimanapun yang ada itu yang kita syukuri gitu kan. Kalau misalkan kita melulu ngejar dunia gitu kan sayang, sementara katanya begitu. Jadi ya kalau misalkan kita pengen gitu punya dana tambahan gitu kan, atau kerja sampingan gitu, ya kita sesuaikan kita mampu enggak. Terkadang ada nih orang kayaknya aku perlu kerja tambahan nih, kayaknya aku perlu passive income gitu kan. Iya. Cuman sebenarnya si dia ini udah kerja loh misalkan 5 hari gitu. Dia punya waktu 2 hari, tapi dia berpikir kayak mana 2 hari ini
biar bisa cuan gitu. Kita balik lagi berangkat ke diri kita sendiri, kita mampu enggak gitu. Pertama itu yang harus dilihat dulu gitu kan. Kalau misalkan kita mampu, ya berarti kita ambil yang memang nggak terlalu nge-pressure kita lah ya. Misalkan kita ambil apa ya, job-job Sabtu Minggu gitu, di samping sebenarnya dia Senin sampai Jumat udah kerja nih ya. Sabtu Minggu misalkan ambil apa, freelance gitu. Freelance-nya mungkin ya nggak full day dari pagi sampai malam, terus hari Minggunya juga pagi sampai malam gitu. Biar bagaimanapun kita juga perlu istirahat gitu kan. Yes. Baik pikiran maupun badan tuh kita perlu istirahat gitu. Kalau mau ngomongin kebutuhan, kepuasan itu nggak pernah cukup gitu. Jadi kalau misalkan ini ya baiknya disesuaikan dengan kemampuan satu, sama biasanya tuh anak-anak zaman sekarang tuh lebih ke hobinya. Misalkan nih hobi fotografi, ambillah Sabtu Minggu gitu kan, moto, motret atau apa, janjian dan lain sebagainya gitu. Terus misalkan juga bisa apa ya, kerja sampingan tuh kayak misalkan ambil event organizer, kayak gitu bisa. Terus atau ngecek service sales gitu kan, bisa ada aja gitu kan. Part time tuh banyak macamnya kalau misalkan mau diekspor. Atau kalau misalkan mau ngejel ya monggo silakan gitu, tapi balik lagi jangan ngeporsir diri gitu, karena kalau mau ngejar semuanya nggak akan cukup gitu. Semuanya nggak akan puas. Tapi maksudnya kayak ada orang yang misalkan mau penghasilan tuh tapi yang nggak mau kalau freelance tadi kan dia maksudnya tetap gimana ya istilahnya, Apa tuh? Gimana? gimana ngomongnya, maksudnya kayak dia harus ya tadi yang kakak bilang, maksudnya yang 5 hari terus 2 harinya dia harus tetap bekerja. Tapi misalkan kayak dia nggak mau 2 harinya tuh mau di rumah aja tapi duit tetap ngalir gitu Kak. Oh oke. Jadi yang mau lebih ke effortless ya, Iya. sedikit effort tapi tetap menghasilkan. Bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu, affiliate itu cukup menjanjikan, benar. Jadi terkadang satu postingan kita gitu kan, kita udah selesai nih gitu kan, kita sudah selesai posting dan lain sebagainya. Kemudian ada yang check out by link kita, otomatis duit masuk kan, ya seberapapun besarnya gitu, misalkan 5.000 gitu komisinya tiap satu postingan. Ternyata barang tersebut rame orang beli gitu kan. Sebenarnya effort kita udah selesai kan, itu tadi sudah kita posting udah selesai gitu, tapi ternyata link kita tuh banyak digunakan sama orang gitu, dijadikan referral untuk beli barang tersebut. Tuh uang bisa masuk kok gitu, nggak cuma sekali, itu bisa beberapa kali. Jadi misalkan kita share satu link gitu, nge-link ke e-commerce, kemudian link tersebut banyak yang check out, itu juga bisa nambah penghasilan kita. So, apalagi kalau misalkan kita punya videonya banyak nih yang kita share gitu kan, berarti Dia bisa kemungkinan besar uang yang akan masuk juga. Nah, itu juga effortless loh, itu nggak yang kerja keras banget gitu. Itu low risk tapi high return aja. Ya, kalau udah ketemu jalannya, cuma tinggal mantau aja kok, ngeliat, wih lumayan nih gitu kan. Lumayan itu 5.000, 2.000. Tahu-tahu check out bulan depan udah nggak pakai duit pribadi, pakai komisi, ya bisa kan? Tuh, paling nggak buat beli kuota lah gitu, nggak komisi, pakai komisi, nggak pakai duit sendiri gitu. Jadi menurut kakak tuh lebih baik tadi apa, kerja sampingan, side hustle atau tadi yang apa tuh tadi? Passive income. Apa sih ya, passive income? Oh, sehingga. Balik lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi yang jelas mau kerja sampingan atau penghasilan tambahan, dua-duanya itu orientasinya adalah menambah cuan untuk kita gitu, di samping cuan yang utama gitu. Gak apa-apa, sesuaikan aja sama kemampuan kita. Kita bisanya yang passive income kah atau bisa yang side hustle kah gitu. Kalau misalkan ngomongin passive income tuh lebih kayak ke udah financial freedom lah ya. Udah kita diem aja juga uang akan masuk gitu. Cuman ya balik lagi lah, orientasinya sama, dua-duanya itu bisa diperjuangkan gitu, bisa dijalankan selagi nggak nge-pressure kita gitu. Terus kayak Gen Z sekarang nih Kak, misalnya kayak kita nih cewek-cewek pengen buat kayak misalkan walaupun dia gimana ya, udah maksudnya ibu pengen kerja sampingan nih soalnya FOMO gitu. Kayak misalkan skincare ini, beli ini, baju ini, kayak ngikutin tren kayak gitu itu sebenarnya nggak ini ya, maksudnya gaya hidupnya tuh
nggak di bukan nggak dibenarkan sih, maksudnya Bisa. ya tahan dulu dong Far, udah mau Last but not least nih Kak, kan kalau kita tahu kan bisa dibilang kita kerja udah sesuai lah, kita kerja udah baik. Nah tapi ada pasti beberapa orang itu egonya masih tinggi Kak. Maksudnya penghasilan nggak seberapa tapi tetap mengikuti keinginannya tuh yang lebih dari penghasilannya gitu Kak. Kan itu bisa dibilang finansial dia itu kurang sehat ya Kak. Nah kira-kira kalau dari Kak Ina ini bagaimana sih Kak cara menghadapi ke egoisan kita buat beli sesuatu atau Eh, istilahnya? mungkin gampangnya lebih kayak ke ekonomi gaya elit ekonomi sulit. itu sih gitu. Jadi tiap orang tuh memang punya kemampuan tersendiri dan punya standar sendiri-sendiri gitu ya. Memang ada tren gitu. Terkadang ada tren terus teman-teman tuh FOMO gitu kan, ngikutin tren tersebut. Tapi nggak ngukur kemampuan kita Iya gitu. itu sih yang Nah, itu menurut aku kurang bagus lah ya. Jadi satu, pertama nggak usah ikut standar siapapun gitu. Yang tahu ya cuma kita gitu. Maksudnya kita perlu apa, kita mampunya apa, itu kita yang tahu gitu. Terus kan kalau anak zaman sekarang tuh standarnya standar TikTok ya. ya Ya nggak? sosmed ya. Jadi kalau nggak keren kalau nggak pakai HP boba katanya gitu. Iya. Padahal secara fungsi dengan mobile pun biasa pun kita masih bisa akses chatting aja dan lain ya. sebagainya gitu kan. Cuman kalau misalkan kita punya kelebihan dana, bukan kelebihan dana lebih gitu ya, Iya. boleh gitu. Tapi kalau misalkan kita ngikut standar TikTok atau standar orang lain, sampai harus satu apply pinjol Aduh. buat beli handphone gitu. Handphone ini kedepannya berguna nggak? Maksudnya lebih Ya. kayak ke ada benefit apa nih setelah kita beli handphone? Misalnya kita beli 10 juta gitu. Misalkan kita udah rancang nih, pokoknya aku setelah beli handphone aku mau konten, terus aku harus dapetin uang segini. Itu bagus. Itu dia punya apa financial planner-nya bagus jelas Iya. gitu kan. Cuma kalau misalkan ngikut tren aja beli HP boba, ambil pinjol gitu kan. Kemudian kita nggak ada productivity untuk menambah cuan kita, itu sayang gitu. Satu sisi apa sih gitu pentingnya gitu, apa sih perlunya cuman buat gengsi. Iya. Jadi ya itulah balik lagi ke kemampuan kita yang tahu. Kalau misalkan memang bisa ini ya nggak usah ke pinjol gitu ya, jangan mau masuk ke dunia judol gitu. Itu kayak udah yang apa ya, sayang banget lah ya gitu. harus banget dihindari. Iya benar. Kalau sebisa mungkin jauhi gitu, nggak usah pengen tahu gitu. Jadi, pesan untuk anak muda apa nih Kak kira-kira biar nggak tertarik dengan pinjol dan judol itu. judol. Pesan ya, pesan-pesan. Kayaknya tuh udah kayak expert banget gitu ya, kayak pesan-pesan. Padahal yang enggak. Bukan yang lebih ke pengalaman. Ya hindari aja lah ya. Maksudnya kita mau gaya boleh gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan kita yang sebetulnya itu nggak urgent. Gitu aja. Itu aja sebisanya. Apalagi sampai terlibat, aduh pinjol lah gitu kan. Apalagi terus apa ya? Kadang kalau kita udah punya keinginan tapi nggak punya kemampuan tuh orang bisa aja berpikir kriminal loh. Percaya nggak tuh? Jadi menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keinginan tersebut meskipun caranya nggak benar. Iya. Itu tuh bahayanya, itu khawatirnya. Apalagi kok sekarang pinjol tuh lebih gampang ya Kak? Lebih gampang pinjol kayak pada pinjam ke bank ya Kak? Proses ya. Iya prosesnya lebih gampang maksudnya lebih gampang. Kalau pinjaman di bank tuh lebih kayak biasanya ada agunan dan lain sebagainya. Iya, Terus pinjamannya itu idealnya lebih dari 20 juta. Nah kalau misalkan KTA itu biasanya ada di threshold maksimal 20 juta gitu. Jadi nggak perlu agunan pun bisa cair gitu. Hanya mengandalkan KTP plus BI check yang bagus gitu. Tuh, biasanya gitu. Kalau misalkan kayak yang pinjaman yang agak besar nominalnya, itu kan memang prosesnya panjang, perlu analisa panjang juga gitu. Perlu bukti kayak misalkan agunan juga gitu kan, agunan rumah, agunan tanah dan sebagainya. Kalau misalkan itu paylit kan si bank juga nggak mau rugi dong, tarik itu aset yang
jadikan agunan. Udah berisi banget ya. Ini udah berat banget nih sini. Kenceng. Makan kambing apa kenceng. Nyampe yang gue begini. Awal kita ngomongin kerja cerdas sama kerja keras. Terus balik ke atas tuh dan Investasi juga dari teman-teman bisa yang lagi nonton mungkin sobat UTMJ atau yang lainnya yoi. bisa Sobat TMJ. diambil tadi kalau misalkan kalian mau investasi langkah-langkah yang udah dapat dari Mbak Ina, terus apa sih kayak tadi Logam Mulia ataupun Mas Iya, rekomendasi. rekomendasinya investasinya. gitu. Kalau Mbak Ina lebih milih yang Lebih ke real yang ya. real. Real Prefer karena yang ada real. kepuasan tersendiri ya. Kak. Betul. Dan untuk pembagian gajinya misalnya pendapatan 40, 30, 20, 20 dan 10. 10. Ya. Wah, Langsung serap gitu kan. Berarti mesti dipraktekin langsung ya? langsung langsung. harus Langsung diterapkan. diimplementasikan. Learning by doing lah harus lah. Learning by doing. Dan apa lagi nih? Terakhir teman-teman nih bergayalah sesuai dengan isi dompet ya teman-teman ya. Buat hari ini. Dengan isi dompet. Jangan memaksakan kehendak dan jadinya pinjol karena banyak. Aduh, iya iya. Janganlah ngeri. Jadi yang perlu di highlight itu tadi, jangan sampai kita tuh dinilai orang gaya elit, ekonomi Ya, sulit. gaya Nggak usah memaksakan lah. Aduh, Ya, nggak usah. sulit. Nah kak, aduh nggak terasa banget udah berapa jam? Udah ya sekitar 5 jam lah ya. Kayak ke Bandung. Berat banget obrolan gitu ya. Parah. Ini kalau kayak gini ya. Ampun. Iya. Mbak Ina terima kasih banyak udah mampir di UTM Talk. Top. Gimana santai kan? Dan Sebenarnya aku yang mau bilang makasih gitu lah. Dengan Ibu rumah senang hati tangga nih. gitu kan. Ibu rumah tangga apaan sih diundang-undang gitu. Pakai dimintai apa sih sarannya, dimintai insight-nya gitu kan ya. Aku yang berterima kasih lah ke teman-teman udah mau undang. dengan senang hati nih, guys. Sharing-sharing dan diskusi. Jangan kapok-kapok. Jangan Ntar kapok. siapa tahu abis nanti kalau ada kesempatan lagi kan. Kita buat lebih gede lagi kan, kita buat seminar gitu kan tentang finansial. Waduh, keren banget ya. Cocok. Cocok ya. Boleh lah nanti kita keep kontak aja. Kolaborasi siap. Oke. Boleh. Silakan ditutup. Nah, dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, gak di skip. Nah, itu terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian semua. Satu ulang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube UTM Jakarta supaya kalian bisa tercerahkan lagi soal finansialnya gitu. Dan jangan lupa teman-teman buat follow IG kita, UTM Jakarta dan Oh ya, TikTok kita. subscribe kita banyak, TikTok kan juga, Ya. Twitternya, Facebook kan Aduh, semua. banyak kan. Harus dipantau ya, karena banyak Tuh. edukasi yang menarik di sosmed UTM. Sampai jumpa di episode berikutnya di UTM Talk. Bye bye everyone. Thank you ya, teman-teman.